Saya diamanai 4 orang anak, saya sudah paham ilmunya, tetapi acap kali ketika pertengkaran terjadi, saya sering menyalahkan yang paling besar, karena saya juga meskipun paham ilmunya, saya sendiri terledut sering marah. Artinya mungkin gagal untuk menahan kemarahan pribadi orang tuanya. Ya, gimana ini? Iya. Pertama, kita ini bukan orang tua super. Khususnya saya bukan orang tua super. Yang kedua, ketika kita bukan orang tua super, ketika kita ini sedang tidak dapat mengendalikan diri, maka kaidah penting yang perlu kita pahami ialah jangan sekali-kali mengucapkan kalimat-kalimat yang bernilai doa keburukan. Dan jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyalahi perintah untuk yaqulu qaulan sadida. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, misalnya itu ibunya, bunda itu tidak ingin kalian itu bertengkar begini. Tapi bunda juga tidak berani melerai kalian saat ini karena bunda itu sedang marah saat ini. Nah, dan dari situ anak justru belajar bahwa ternyata ketika marah itu perlu ditahan. Yuk duduk dulu nak, yuk duduk dulu yuk. Ini bunda ini takut, bunda ini nggak berani karena kalau bunda marah itu bunda khawatir keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, yang itu bisa menjadi doa yang buruk buat kalian. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya itu sebenarnya orang yang cukup temperamental pada dasarnya. Saya itu bisa meledak kemarahan saya, dan saya cari gimana caranya agar saya bisa tenang. Saya tidak menemukannya dalam buku-buku psikologi sebagaimana yang saya perlukan. Hingga akhirnya bertemulah saya dengan satu hadis yang menunjukkan bahwa ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu, dengan ta'allum, dan hilm itu diperoleh dengan tahallum. Tahallum itu apa? Memaksakan diri untuk tenang, untuk kalem, untuk tetap tidak meledak, minimal kita diam, gitu ya. Walaupun sangat tidak nyaman, tetapi sekedar memaksakan diri untuk tenang tanpa ada tujuan membuat kita semakin tertekan oleh diri kita sendiri. Sementara tahallum itu artinya kita melakukan secara sadar, pertama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah tuntunan. Yang kedua, kita mentaati perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan barokahnya. Kemudian yang ketiga, karena kita ingin memperoleh kondisi psikis, kondisi kejiwaan kita di mana nantinya kita memang secara otomatis sudah lebih tenang, sehingga ketidaknyamanan itu kita tahan dan memang melelahkan. Boleh jadi setelah itu memang kita memerlukan istirahat yang lebih lama karena memang menyedot tenaga kita jadi lelah sekali, tidak masalah. Tetapi ini memang perlu kita lakukan secara sengaja. Ini lama-lama akan menjadikan kita betul-betul memiliki hilm, ya, betul-betul memiliki hilm. Insya Allah saya sebenarnya sempat menuliskan tentang ini, dan insya Allah nanti akan tadi diskusi dengan Mas Zudi, ini editor di balik buku-buku saya di Projumedia. Mas Zudi ini yang menggodoknya. Nah, berkenaan dengan kelembutan ini, Masya Allah, ada berbagai istilah berkenaan dengan lembut dalam agama kita. Istilah agama ya, karena ada istilah Arab, ada istilah agama. Ada hilm, ada rifq, ada layin, dan ada beberapa istilah lainnya. Tapi berkenaan dengan yang ditanyakan tadi adalah hilm. Nah, al-hilmu itu hanya dapat diperoleh dengan tahallum. Tetapi kita hanya tahallum saja tidak akan membuat kita dengan segera memperoleh ketenangan itu. Jadi tahallum ini memang secara sengaja kita lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan al-hilmu,
ketenangan yang disertai dengan kesantunan dan kesabaran, ya. Sehingga pada akhirnya memang kita akan memiliki pada diri kita. Dan kalau misalnya sekali waktu kita terbawa oleh emosi, kalau yang baik ya memang nanti pasangannya, yakni suaminya atau istrinya yang mengingatkan. Dan jika tidak, maka begitu kita menyadari, oh tadi saya ini lepas kendali, kita beristighfar, kita berusaha memperbaiki di waktu berikutnya dengan lebih baik, dan kita juga bisa secara terbuka menyampaikan kepada anak kita permohonan maaf kita kepada mereka dan meminta dukungan mereka untuk mengingatkan kita manakala emosi kita sudah cukup naik. Jadi walaupun kita ini saat ini masih jauh dari kata baik, andai kan begitu, tetapi ketika kita memperbaiki diri, maka itu juga dapat menjadi contoh yang baik, juga dapat menjadi pelajaran yang berharga. Anak melihat, pertama, menghargai, oh emaknya ini atau bapaknya punya usaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, oh begitu yang harus dilakukan. Jika kita punya keburukan, bukan berlindung di balik keburukan, melainkan berbenah mengatasi keburukan tersebut. Yang ketiga, ini akan justru menimbulkan respek. Banyak orang tua kehilangan respek. Padahal mereka bukan pemarah. Tetapi kita justru dapat memperoleh respek, hormat pada diri anak, justru ketika anak melihat bahwa kita bersungguh-sungguh untuk berbenah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menjadi orang tua yang baik buat mereka. Wallahu a'lam bishawab.